Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Christine Helena Fanggi dengan NIM 2201070113. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Gender yang diberikan oleh Ibu Meriana Doko, SH, MPD. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk berkampanye tentang subordinasi atau penomorduaan, di mana perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang kedua setelah laki-laki. Perlu kita ketahui bahwa subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah daripada yang lain. Konsep subordinasi gender pada perempuan merupakan suatu keuntungan bagi laki-laki yang menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan atau ketimpangan gender dikaitkan dengan ciri biologis yang terjadi pada perempuan. Karena perempuan bersifat feminim, hal tersebut membuat perempuan dianggap sebagai individu yang lemah lembut dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai individu yang kuat dan tangguh, sehingga perempuan menjadi sumber timbulnya subordinasi gender. Padahal gender sepenuhnya bermula dari sudut pandang masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan ciri fisik ataupun biologis. Perbedaan gender ini berasal dari kebiasaan sosial dan budaya masyarakat yang diajarkan secara turun-temurun, sehingga membuat masyarakat beranggapan bahwa demikianlah peran yang harus dijalankan. Subordinasi gender diartikan sebagai penomorduaan, baik terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Namun, banyak kasus yang umumnya terjadi pada perempuan, sehingga subordinasi perempuan merupakan penomorduaan perempuan. Artinya, fungsi, peran, dan kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki yang seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok masyarakat kelas 2 yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang sejatinya adalah ranah belajar bagi laki-laki atau perempuan, justru lebih diutamakan laki-laki daripada perempuan. Kondisi ini bukan tanpa alasan, tetapi dilatar belakangi oleh pandangan masyarakat tentang budaya patriarki. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya patriarki itu sudah mengakar kuat di Indonesia. Berbagai penelitian dalam literatur menunjukkan bahwa citra, peran, dan status perempuan telah diciptakan oleh budaya secara menyeluruh. Sejak lahir, hidup perempuan sudah diatur oleh masyarakat. Alur hidup perempuan dianggap sebatas lahir, bersekolah, bekerja, menikah, dan melahirkan. Masyarakat sering menyebut bahwa itu adalah kodrat perempuan. Padahal, kodrat perempuan hanyalah menstruasi, melahirkan, menyusui, dan mengandung. Terlepas dari hal itu, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam bidang pendidikan. Perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi karena pada akhirnya mereka hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Perempuan juga seakan tidak diizinkan untuk berada dalam sektor publik. Apabila ada keluarga yang hanya bisa membiayai satu anak untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dapat dipastikan bahwa kesempatan tersebut akan diberikan kepada anak laki-laki. Budaya patriarki yang mengunggulkan kaum laki-laki menyebabkan kaum perempuan mengalami ketertinggalan di bidang pendidikan. Akibatnya, banyak kaum perempuan yang mengalami putus sekolah sehingga tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga semua memiliki akses atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, di mana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah timbul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa dimensi, yaitu yang pertama, kurangnya partisipasi. Dalam hal partisipasi, hampir seluruh perempuan menghadapi masalah yang sama. Dibandingkan dengan laki-laki, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Yang kedua, adanya kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar atau pimpinan lembaga pendidikan formal, yang menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi laki-laki dalam hal tersebut lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga, yaitu perlakuan tidak adil. Masalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan terkait erat dengan diskriminasi. Diskriminasi tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi de jure dan juga diskriminasi de facto. Diskriminasi secara de jure merupakan diskriminasi secara aturan. Di dalam aturan tersebut, laki-laki dan perempuan benar-benar dibedakan. Padahal dalam dunia pendidikan tidak ada undang-undang yang membedakan antara keduanya. Justru, keduanya diberikan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Namun secara de facto, masih terdapat persepsi yang membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Bahkan muncul pandangan bahwa perempuan merupakan warga kelas 2 yang berada di bawah laki-laki dan tidak berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kesenjangan gender dalam dunia pendidikan tentu perlu diatasi. Jika tidak, maka selamanya perempuan akan termarginalkan dalam ranah tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memajukan dunia pendidikan. Dalam upaya memenuhi kesetaraan gender, pendidikan perlu memenuhi dasar yang dimilikinya, yakni menghantarkan setiap individu atau masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, sehingga bisa disebut pendidikan berbasis kesetaraan. Berikutnya saya akan menampilkan video singkat tentang subordinasi gender yang terjadi pada perempuan. Dalam video tersebut, saya berperan sebagai anak perempuan. Selamat menyaksikan. Kakak sekolah aman, no? Iya mama, aman-aman sah. Ini mau kuliah di mana? Supaya tanya ke kakak dong yang kuliah tuh. Supaya ini apa? Tanya mau pakai surat-surat apa? Kalau memang di sekolah susah jadi gitu. Kalau beta nih mana-mana sah, dia ikut mama dong sah. Mau pas dia kuliah di mana, ambil jurusan apa nggak? Ikut mama dong sah. Mama sudah tahu mama sudah sekolah nih. Lalu tanya di kakak dong, mama sudah tahu mau masuk jurusan apa. Nanti kalau tanya ke mana mama itu sah, intinya bagus. Mama ada buat? Lu botak kok? Tapi mama di berpakaian juga bisa nyetanya. Diam dong. Pas kecil itu Pak, ini apa dong? Dia mau di mama. Iya dong. Mama tadi kita sudah dengar ini apa hasil pemotretan. Kok bisa kok jangan bahas-bahas itu terus nih? Males nih. Kenapa? Kok mau tuh anak satu nih? Mau bikin malu-malu mati. Ini nilai ini paling jelek ya tadi. Sudah kok namanya juga laki-laki. Intinya su lulus, nanti su kuliah dia berubah. Jelas Dia nilai ini tadi paling tinggi di sekolah mana. Jadi guru dong suruh beta untuk kuliah. Nanti baru dong bantu beta untuk kuliah. Lu berhenti, lu tuh perempuan, cuma lu kuliah.
Kalau ujung-ujungnya hanya di rumah, di dapur, memasak, menjaga anak. Dulu mama saya, opa sudah mau ke sekolah, hanya ke sekolah opa orang. Di mama sekarang tuh sudah jangan jadi tidak begitu loh. Sekarang tuh perempuan dan laki-laki itu setara. Semua mau bagi perempuan atau laki-laki itu semua berhak untuk sekolah. Di undang-undang kan so ada bilang perempuan setiap warga negara tuh ya undang-undang kok pintar kok apa kok selagi lu masih di rumah mama bilang sudah kuliah berarti sudah biar lu kakak saya yang kuliah. Iya pokoknya memang kuliah susah banget. Lu diam bu, kan suka melawan dengan mama nih. Sebesar toh jadi sebesar sambung mulu dengan mama. Lalu di rumah tiap hari lu bantu mama kerja, mama sendiri nih mama capek. Iya terserah pokoknya memang kuliah. Dari video yang sudah ditayangkan dapat kita ketahui bahwa perempuan banyak mengalami subordinasi gender khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini dilatar belakangi oleh lingkungan sekitar dan juga budaya yang memandang bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi dan lebih baik untuk mengurus rumah saja. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan menjadi salah satu faktor utama adanya ketidaksetaraan gender. Jadi, dari video yang sudah ditampilkan dapat disimpulkan bahwa pendidikan haruslah setara antara laki-laki dan juga perempuan. Mengapa demikian? Karena baik perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama, khususnya dalam bidang pendidikan. Apalagi bagi seorang perempuan, pendidikan sangat penting sebagai bekal untuk mendidik anak, mengurus rumah tangga, bekerja, dan juga bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Demikian video yang saya bagikan. Terima kasih.